larinya itu ke mata cepat kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya tepat berada di depan klinik pengobatan Pak Mustofa yang ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Nah, kemarin kita sudah jalan-jalan mengunjungi beberapa rumah mantan pasien dari Pak Mustofa dan kita sudah mendengarkan langsung kesaksian mereka tentang penyakit yang mereka alami. Bahkan ada beberapa yang mengalami penyakit kronis. Namun setelah melakukan pengobatan dengan Pak Mustofa, ditotok untuk pertama dan kedua kalinya sudah langsung merasakan enak di badannya dan bugar kembali. Nah, pemirsa, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pasien yang lagi berobat dan mendaftar di klinik pengobatan Pak Mustofa dan saya akan wawancara langsung. Nah, pemirsa, sekarang saya berada di klinik pengobatan Pak Mustofa yang alamat lengkapnya ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Dan di sebelah saya sudah ada pasien dari Pak Mustofa. Saya akan coba tanya-tanya jawab dulu. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak MZen. Bapak MZen ya. Bapak MZen ini yang berobat siapa? Bapak saya. Oh, orang tua ya, Pak Iya, ya. orang tua. Bapaknya siapa namanya? Hasanuddin. Bapak Hasanuddin ya. Pak Hasanuddin ini sakit apa? Sakitnya ini keluarnya tangannya ini nah. Karena diabetes itu. Diabetes ya, Pak ya. Sudah berapa lama? Kira jalan 2 bulan ini. Jalannya 2 bulan, tapi lah sudah di sini berobat lah sudah 2 kali jalan 3. Oke, diabetesnya baru 2 bulan. Iya. Ini pengobatan datang ke klinik sudah berapa kali? Sudah 2 kali jalan 3 ini. Oh, 2 kali jalan ketiga kali. Iya, Oke. iya. Nah, dari awal pada saat belum berobat ke klinik Pak Mustofa itu kondisi Pak Hasanuddin seperti apa? Ya seperti ada keluhan itulah, kita berobat kemana-mana tapi tidak ada perubahan ya. Nah, terima kasih datang ke sini sudah 2 kali 50%, alhamdulillah. Sudah Diabetesnya ada perubahan, ya. sakit diabetes kering atau basah? Basah. Diabetes basah ya, jadi memang terjadi luka di tubuhnya ya, Iya, seperti itu ya Pak, yang tidak luka. betul tidak mengering seperti itu. Iya. Sebelumnya sudah dibawa berobat Iya, sebelumnya juga sudah dibawa berobat ke rumah medis sakit, juga, ke rumah ya, sakit. bawa tim medis kemana-mana itu lah, sudah keliling lah. Iya, tapi tidak ada perubahan. belum ada perubahan ya Pak ya. Oke, Jadi, baik. terima kasih di sini tuh alhamdulillah. Jadi merasa sudah enakan, akhirnya yang ketiga kali Pak Ya, Hasanuddin datang lagi ke sini datang ya. lagi ke sini karena ada perubahan kan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jaga kesehatan, pola hidup, pola makan, istirahat, dan olahraga. Bila mana ada keluhan penyakit apapun, segeralah datang ke klinik Pak Mustofa. Insya Allah dengan syariat Pak Mustofa, Allah akan menyembuhkan penyakit Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang menderita penyakit tertentu, bahkan penyakit kronis sekalipun, silakan datang berobat ke klinik pengobatan Pak Mustofa yang ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Insya Allah apapun penyakit Anda bisa disembuhkan dengan syariat pengobatan Pak Mustofa. Jangan pernah berputus asa karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata saya Desmarina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter Pal TV ya? Iya, sekarang di Val TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton Val TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Kalau Dwi galak, kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju? Iya, asih tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh sekarang ke Dwi, tidak bakal mundur. Tapi kakak harus tahu, dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita belum putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyampe ke Kak Vera berkali
bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Ida mah itu, Dwi. Kau tuh petakuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau, Asih. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jago kau. 5 tahun aku jago hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jago diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Bangkit bicek, payo kita antisipasi sama mutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cik Edi di acara Gerebek yang nyajikan berita-berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Gerebek selengkapnya. Kita masuk ke yang pertama. Pemirsa, warga Jalan Kembang Manis Ilir Barat 2 Palembang heboh pasalnya betino di salah sikok kamar kos Putri Maharani ditemukan meninggal.
Betina yang namanya Andi Putri Berliana merupakan mahasiswi di Bukit ini sudah tidak bernyawa lagi di pojok kasur kamar. Posisi HP, laptop itu kalau untuk pelaku 363 tidak mungkin. Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Paham. Laptopnya potong. Kemis dalu sekira jam 7 lewat, warga Jalan Kembang Manis Ujung, Ilir Barat 2 Palembang, siru lantaran ditemukan mayat betina muda di dalam kamar kos. Betina muda ini bernama Andi Putri Berliana yang merupakan mahasiswi baru di Polsri Bukit Palembang. Ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di dalam kamar kos Putri Maharani oleh kawannya. Ini ke Bayangkara, ya keluarganya satu ya. Ikut ya. Kapolsek Ilir Barat 2 Palembang, Kompol M. Ihsan, membenarkan kalau anggota Polsek IB2 sama tim identifikasi Polrestabes sudah melakukan olah TKP di kamar almarhum. Untuk sementara dari tubuh jenazah tidak ditemukan bekas kekerasan, barang pribadi almarhum juga tidak kata hilang. Bahkan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Jenazah dewek dibawa ke RSM Hasan Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaporan daripada masyarakat bahwa ada seorang mahasiswi di kosan ini sejak dari jam 6 sore kemarin tidak keluar. Nah, kawannya itu curiga, sementara di dalam itu ada kipas hidup. Jadi dipinta bantuan daripada pemilik kosan, Pak Heri. Setelah dibongkar, lalu minta dibongkar. Setelah dibongkar ternyata korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Wanita ini. Waktu ditemukan jasad korban posisinya lagi seperti apa? Lagi telentang, lagi tidur di bantal. Apakah ada tanda kekerasan dan? Kalau kita lihat itu sementara kayaknya nggak ada. Bekas songkelan nggak ada, lebam-lebam nggak ada. Kayak masuk angin. Dugaan sementara. Kalau kita sementara mungkin dia nih masuk angin apa? Angin duduk kata orang kita bilang. Kalau dari cerita Vio yang ngekos dekat kamar almarhum, mengungkapkan tidak ada tanda-tanda yang janggal dari aktivitas almarhum. Memang hari kemarinnya terdengar ada aktivitas dari kamar almarhum, tapi itu biasa baik. Sedang itu memang almarhum tidak terjenguk lagi. Sekira jam 7 lalu ada dua kawan yang nanya ke almarhum, dan karena curiga chatting sama telepon tidak dijawab, najulah betino-betino ini minta tolong warga dobrak kamar almarhum. Pas terbuka almarhum sudah telentang tidak bernyawa lagi. Maghrib tadi kan ada kawan kelas dia dua kok yang datang nyari dia, semua itulah. Habis itu karena memang digedor-gedor tidak keluar-keluar, ya sudah dibobol itu jendelanya biar nak lihat ada dia apa tidak di dalam. Siapa yang bobol, Mbak? Tetangga sini, warga sini lah yang bantui karena digedor-gedor ada ini pas dibuka juga pakai kunci serep udah bisa kan, karena itu kunci dari dalam. Kuncinya nyangkut di pintu itu lah ya? Iya. Jadi tak bisa dibuka? Tidak bisa dibuka, makanya dirusak jendela ini sampai. Mungkin untuk malam sebelumnya atau pagi atau malam? Kalau malam kate apa? Dari semalam juga udah kate yang datang sampai hari ini juga udah kate yang main atau kate yang datang. Kecuali kawannya yang ngecek. Yang terakhir gitu sempat ketemu dengan dia kapan? Tidak ketemu kemarin sih kita jam 2 tuh pernah denger ada aktivitas di dalam kamar dia tuh masih ada uangnya sama kawannya. Jam 2 kemarin. Siang. Pak, setelah didobrak gimana Mbak keadaan? Posisi dia kayak mana? Posisinya lagi guling di ini, telentang di kasur. Posisi kepala itu ada bantal di kepalanya. Walau tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, polisi tetap bakal melakukan penyelidikan sama otopsi. Itu pun kalau dapat izin dari pihak keluarga. Manggil Bapak Bos. Mardiansa, PAL TV. Pemirsa, juru penertiban Anjal sama pengemis di Jalan Protokol di Kota Palembang, Pol PP Sumsel bersama tim Pol PP Palembang, Polri, TNI sama instansi terkait lainnya melakukan razia di beberapa titik di Kota Palembang. Juru razia puluhan Anjal sama pengemis pun terjaring razia lalu digawa ke markas Pol PP Sumsel. Penertiban Anjal sama pengemis di Jalan Protokol Kota Palembang balen lagi dilakukan oleh pihak Pol PP Sumsel bersama tim gabungan dari TNI, Polri, Pol PP Palembang sama instansi terkait. Razia yang langsung dipimpin Kasat Pol PP Sumsel Aris Saputra nyisir sepanjang Jalan Protokol di Palembang, di mana banyak terjaring Anjal, antara lain budak pang, manusia silver, tukang bersih mobil. Menurut keterangan Kasat Pol PP Sumsel Aris Saputra,
dari info masyarakat yang masuk ke Pol PP Sumsel, di mana kehadiran mereka ini kerap ganggu pengguna jalan. Rombongan yang terjaring ini selanjutnya bakal dibina lagi, sudah itu diunjuk arahan untuk melakukan hal yang lebih baik dibanding ganggu para pengguna jalan. Mengadakan penertiban dan razia terhadap anjal, anak pang, ya, kemudian badut dan pengemis. Ya, yang informasinya yang kita dapatkan sangat meningkat akhir-akhir ini. Ya, kemudian dan sangat meresahkan masyarakat karena sudah mengganggu. Jadi hari ini kami amankan manusia silver ada 4 orang, ya, kemudian pengamen ada 10 orang, badut ada 5 orang, dan anak pang. Ya, masing-masing kami dapati di Simpang Jakabaring, kemudian Paremeswara, kemudian Macan Lindungan, dan Simpang Alang-Alang Lebar. Yang paling banyak adalah di Alang-Alang Lebar. Razia ini bakal terus rutin digelar dengan waktu yang tak tentu sehingga Sumsel ini bakal bersih dari anjal sama pengemis jalanan. Pemirsa, Siko dari 4 tersangka bobol ruko berhasil ditangkap tim reskrim unit Ranmor di kediamannya di Jalan Puncak Sekuning, Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1. Sesudah 8 bulan lari ke Diri. Ini tersangka Agus Habibi, 30 tahun, jalani pemeriksaan di Polrestabes Palembang. Inilah Agus Habibi, 30 tahun, tersangka bobol ruko di kawasan Puncak Sekuning, berhasil ditangkap tim reskrim unit Ranmor Polrestabes Palembang di kediamannya di Jalan Puncak Sekuning, Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1. Aksi bobol ruko yang dilakukan Agus sama 3 rekannya terjadi pada bulan Maret 2020. Tersangka Dandi sudah tertangkap duluan, sedang kedua tersangka lagi masih DPO. Menurut pengakuan tersangka Agus Habibi, sesudah berhasil masuk jero ruko pakai kunci ruko yang diambilnya di dinding samping jendela ruko. Mereka berbagi peran untuk ngambil barang-barang, baca TV, kipas angin, gas, sepatu, sama tas. Duit hasil jajan barang malingan tersebut senilai Rp800.000 yang digunakan untuk main judi slot. Ini bongkar masuk ruko. Di mana itu? Puncak Sekuning. Kapan itu? Sudah 8 bulan yang lewat sudah. Sama siapa? Sepatu, TV, gas, terus ada kipas angin juga. Berapa jadi duit kalau 800-an. Kamu jual? Aku dapat 200. 200. Kamu dapat uang? Belum. Apa duitnya? Apa, Pak? Duitnya untuk apa, Pak? Untuk main slot. Iya. Itu kita buka ruko. Selama buron, tersangka sembunyi di Kayu Agung, pegawai jadi tukang bangunan. Ini tersangka masih diperiksa lebih lanjut. Untuk selanjutnya dijeblos ke Keseltahanan Mapolrestabes Palembang untuk menanggung jawab ke perbuatannya. Heru Wahyudi, PAL TV. Gelap kereto bapak angkat kena tangkep di Lampung. Berita selengkapnya bakal hadir setelah yang liwasiko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu.
apa dia? Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Balik lagi di Cek. Dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Kalau Dwi galak, kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngarep ke Dwi. Dia bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh adik aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita belum putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau.
Kasinian, balik lagi tadi Gerbek. Pemirsa, air susu dibalas air tuba, hal ini yang patut dituju ke samu tesangko Rian Sari Paldi, di mana nekat sudah menggelap ke mobil, beras, sama duit punya bapak angkat medewek bateri, sehingga mengalami kerugian miliaran rupiah. Dari kejadian ini tersangka Rian Sari Paldi yang sempat melari ke diri berhasil ditangkap di Lampung oleh tim unit 4 Jatan Ras Polda Sumsel. Juru kondisi tangan teborgol tersangka Rian Syarif Aldi dengan jalani pemeriksaan oleh unit 4 Jataras Polda Sumsel. Juru kasus penggelapan dengan pihak pelapor Bakri yang tak lain masih ayah angkat tersangka dewek. Juru pemeriksaan terungkap modus yang diterapkan oleh tersangka sudah membujuk rayu korban untuk minjem ke mobil pick-upnya. Dengan alasan nak dibisnis nyewa ke mobil untuk ngangkut karyawan PT Waskita dengan per bulannya 5 juta. Korban pun setuju, sedang itu tersangka pun gawat beras yang dicajuk ke korban sama minjem duit 30 juta rupiah untuk dipakai buat bisnis organ. Sesudah korban setujui kalau kendak tersangka dak taunya lewat 2 bulan, janjinya meleset sehingga korban pun ngelapor ke Polda Sumsel. Gelap ke? Mobil. Apa dia? Mobil. Mobil. Berapa ikut mobil? 3. Ikut? 3 ikut. Mobil apa, Bay? Mobil, duit, berat, kau cerita gitu. Iya. Oh. Suzuki. Total hampir nak 2M. Sama 300. Itu punya siapa? Punya bapak angkatnya. Oh, Bapak yang kau bilang angkat. ini punya bapak angkat kau loh? Iya. Angkatnya dewek, anjaknya. Cak mana caranya? Caranya cak mana, Om? Ya karena dia minta mobil itu minta di adu gawe kan mobil itu nganggur, minta tolong sama aku, tapi ya aku tidak bisa masukkannya ke tempat pegawai itu, jadi mobil itu dipakai dewek. Digelap ke mana mobil? Dipakai dewek. Tigut, tak ada tigo-tigo yang pakai dewek. Satu dijual Nah, jual mana? di Berkah. Hah? Showroom Berkah. Berapa duit? Dari laporan inilah, tim unit 4 Jataras Polda Sumsel berhasil menangkap tersangka di kawasan Lampung. Selanjutnya untuk kasus ini, tersangka dijerat jero pasal penggelapan sama penipuan. Habis itu atas ulahnya ini, tersangka pun harus mendekam di sel tahanan Polda Sumsel. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, pipa bypass punya Pertamina sepanjang 6 meter yang ada di Jalan OP 1, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, hilang dipotong wong. Satpam Pertamina bersama rekan lapangannya datangi SPKT Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Reza Julian Taman Putra, 36 tahun, Satpam PT Pertamina EP Samrekanyo, datangi sentra pelayanan terpadu kepolisian Polrestabes Palembang untuk bikin laporan polisi. Diketahui Satpam Pertamina ini ngadu ke kehilangan pipa bypass punya PT Pertamina EP di kawasan Jalan OP 1, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring yang sudah hilang dipotong wong. Pas dimintai keterangan, pelapor mengungkap ke dirinya baru mengetahui hilangnya pipa tersebut sesudah berpatroli kena di lokasi kejadian adu kerusakan pipa. Pas diselek ternyata pipa bypass sepanjang 6 meter sudah hilang dipotong wong. Tak cuma pipa, pagar pengaman pipa juga hilang di maling wong. Akibat hilangnya pipa sama pagar tersebut, kerugian diperkirakan capai 10 juta rupiah. Kehilangan pipa. Kehilangan pipa. Siap. Itu punya siapa, Pak? Punya Pertamina. Pertamina. Iya. Kronologi soalnya. Kronologi kemarin sekitar jam 8.30 waktu kita patroli, itu waktu ngecek pipanya udah hilang, Pak. Hilang ya? Berapa meter Bang hilang? Kurang lebih 6 meter. 6 meter. Siapa yang nemu pertama kali? Saya sama teman. Kerugiannya patroli ya? Lagi patroli. Kerugiannya berapa? Kerugian kurang lebih 10 jutaan, Pak. Iya. Itu sering kehilangan, Pak? Kalau kehilangan pipanya baru saat ini, tapi kalau untuk aset yang lain, kayak pagar yang lain tuh udah lama hilangnya, Pak. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang, Unit Pidum. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, SMP Negeri 1 Betung Sudem dibobol maling. Di mana aksi maling ini dewek Sudem terekam kamera pengawas. Juru aksinya pelaku sudah menggembek tas yang ada di jero ruang guru. Juru kejadian ini pihak SMP Negeri 1 Betung belum bikin laporan polisi. Aksi maling di SMP Negeri 1 Betung Banyuasin yang viral di media sosial terekam kamera pengawas.
Pelaku sudah memanfaatkan situasi sepi ruang guru, lalu ngambil tas punya salah sikok guru yang berisi barang berharga punya sekolah. Pelaku dewek diperkirakan sudah menguasai kondisi sekolah yang sepi akibat siswa yang hadir aktivitas belajar mengajar dipangkas hingga 50% akibat pandemi COVID-19. Sesudah melancarkan aksinya, pelaku langsung meninggal ke sekolah, terus menuju kendaraan yang diparkir di jauh sekolah. Ya, bawa keluar secepat setelah keluar dari ruang guru bergegas. Jangan sampai terulang lagi, terutama sekolah ini ya harus waspada. Kalau bisa guru-guru itu jangan sampai membawa barang berharga kemudian dimasukkan ke dalam tas. Dan juga untuk penjaga sekolah harus waspada, tetap berada di tempat dan tetap waspada mengunci pintu pagar sebelum pulang sekolah. Kejadian ini sudah berapa kali, Pak? Kejadian ini baru sekali yang kami tahu kan, karena sudah ada CCTV ini baru tahu. Atas kejadian ini, Kapolsek Betung AKP Yuliko membenarkan ada aksi maling tersebut yang diketahuinya dari media sosial. Petugas Polsek pun sudah mendatangi pihak SMP Negeri 1 Betung dan sampai malam ini pihak sekolah belum melapor ke kejadian tersebut ke pihak Polsek. Tangan kirinya nanti menarik tas. Ya inilah nampaknya. Kami dari Polsek Betung mulai kemarin melakukan penyelidikan ke SMP 1 Betung guna mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dari keterangan yang kami dapat di sekolah bahwa barang yang diambil oleh pelaku itu tas yang kemudian isinya berkas-berkas sekolah. Untuk yang merasa kerugian, sebaiknya apabila ada kejadian tindak pidana pencurian, tolong dilaporkan ke Polsek Betung. Sulaiman, PAL TV. 4 oknum ASN jadi tersangka korupsi retribusi uji tera. Berita selengkapnya bakal hadir setelah yang diwasiko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu?
sebenarnya Anda tidak perlu khawatir karena yang pertama, bahan surat kabar itu bertelit. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Cetak sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah pakai Bandung. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Enggak kayak itu. Ini Kak. Ini apa ya? Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Muka Senian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, terlibat jeru kasus korupsi pelaksanaan kegiatan uji tera terhadap KUR Takar Timbangan sama perlengkapan. Ini pihak Kejari Banyu Asin sudah menetap ke-4 tersangka jeru kasus ini, yang mana berkas masih terus dilengkapi pihak Kejari Banyu Asin. Kejaksaan Negeri Banyuasin menetap ke-4 tersangka jeru kasus dugaan perkara tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, jeru pelaksanaan kegiatan uji tera terhadap ukur, takar timbang, dan perlengkapan atau UTTP oleh Dinas Perdagangan Kota Palembang. Jeru kasus ini 3 tersangka merupakan oknum ASN di Dinas Perdagangan Kota Palembang. Siko lagi tersangka merupakan oknum ASN Pemkab Banyuasin. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin jeru keterangannya mengungkap sejak Kabupaten Banyuasin terbentuk sampai tahun 2019 belum punya unit metrologi legal. Sehingga pas di tahun 2017 diadu ke perjanjian kerjasama pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama pemerintah Kota Palembang tentang penyelenggaraan tera ulang sama pengawasan metrologi legal. Sayangnya berdasarkan kerjasama tersebut, tersangka EH yang jabat kepala bidang di Dinas Perdagangan Kota Palembang bikin surat perintah tugas semerincian biaya pelayanan tera ulang untuk masing-masing pihak swasta wajib uji tera di wilayah Kabupaten Banyuasin. Yang dilakukan oleh 3 tersangka lainnya dengan cara narik jeru pelaksanaan kegiatan tera atau tera ulang di wilayah Banyuasin. Sudah itu menerima pembayaran dari swasta secara pribadi dan sudah itu juga tak disetor ke kas negara.
sehingga buat negara mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah, yang ini masih terus juru penghitungan BPK Republik Indonesia. Terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, dugaan penyalahgunaan kewenangan, kegiatan terang ataupun terang ulang terhadap UTTP pada Dinas Perdagangan di wilayah Kabupaten Banyuasin terhitung tahun 2017 sampai dengan 2019. Setelah kita lakukan ekspos terhadap perkembangan penanganan perkara ini, maka tim telah menetapkan 4 orang tersangka. Kejaksaan Negeri Banyuasin jero waktu para bakal ngelimpah ke berkas ke tahap penuntutan, sehingga bakal gancang diambil langkah penahanan. Sedemikian itu tidak nutup kemungkinan bakal ada tersangka anyar lagi. Sulaiman, PAL TV. Pemirsa, Kejari Banyuasin ini tengah bidik program serasi di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, yang diperkirakan sudah merugi ke duit negara sebesar 800 juta rupiah. Penyelidikan diembek pihak Kejari Banyuasin sesudah hasil audit Inspektorat Kabupaten Banyuasin metu. Nindak lanjuti terkait informasi terbitnya hasil audit Inspektorat Kabupaten Banyuasin atas adanya kerugian negara, Kejaksaan Negeri Banyuasin bidik program serasi di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, yang diduga merugikan negara sampai 800 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Muhammad Jeffrey, jelaskan mengapresiasi kinerja IRKAP Banyuasin yang profesional jero ngelaku ke audit terkait penggunaan keuangan kegiatan kalau ada masalah. Hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa awal laporan tersebut memang masuk ke pihak Kejaksaan Negeri Banyuasin, namun karena keterbatasan tenaga dan waktu, pengaduan tersebut kami teruskan ke APIP dalam rangka untuk berkolaborasi dengan APIP atau Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Secara tersirat, kami sudah mendapatkan informasi dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin terhadap laporan tersebut dengan jumlah kerugian keuangan negara diperkirakan sekitar 400 juta. Sekitar 800 juta. Namun laporan resmi dari pihak APIP belum kami terima. Jadi mohon bersabar, dalam waktu dekat kalau dari hasil komunikasi kami dengan pihak APIP akan segera diteruskan ke pihak Kejaksaan Negeri Banyuasin. Ketua UPKK yakni Hayun Hasim diminta IRKAP untuk balik ke kerugian itu ke kas negara, dan kalau diabaikan ditunggu pidana. Atas kerugian tersebut didapatkan dari sejumlah kegiatan ado yang fiktif, pecah pompa 20 unit, sama pintu banyu 3 titik, yakni 2 bangunan tidak digawe ke sama siko rusak. Sulaiman, PAL TV. Sisa korek api gas ditemukan jero mobil kemotongan. Nak tahu kita selengkapnya, mata-mata bersama kami di Gerbek. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya.
Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Bridgek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 08117201 atau klik di aplikasi blido.id. Bridgek powered by blido.id. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa Kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut Kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri Kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan Kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Halo Dwi Galak. Kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asih tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngarep ke Dwi, dia bakal mundur. Tapi kakak harus tahu, dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kata perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyampak ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus neketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau.
Muka Senian, balik lagi bersama JED di Gerebek. Pemirsa, kejadian meledaknya kendaraan roda 4 pas ngisi BBM di SPBU Jalan Lintas Tengah Sumatera Betung Sekayu di Desa Teluk Kijing 3, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, ini masih juru penyelidikan polisi. Kejadian kemutungan di SPBU Jalan Lintas Tengah Sumatera Betung Sekayu di Desa Teluk Kijing, Kecamatan Lais Muba. Ini pihak Polres Muba sama Polda Sumsel ngelaku ke olah TKP di lokasi kejadian. Juru olah TKP, petugas ternyata nemu ke kepala korek api gas yang diduga pemicu terbakarnya kendaraan tersebut. Tak cuma itu, di jero mobil BG 2993MA. Tangki minyaknya juga sudah dimodifikasi oleh pemiliknya. Kendaraan di SPBU di Teluk Kijing 3 itu mengalami kebakaran, dan setelah kita lihat dari CCTV memang sumber api itu berada di sekitar antara sopir dan orang yang berada di sebelah sopir. Jadi api muncul pertama itu di sekitar depan kendaraan. Nah, kita tahu juga setelah kita mengevakuasi kendaraan setelah 15 terjadinya kebakaran dan padam, itu di dalam kendaraan tersebut kita lihat ada modifikasi tangki untuk pengisian bahan bakar minyak. Kemudian berikutnya lagi kita mendapatkan di dalam mobil tersebut ada rokok, ada korek gas yang sudah lepas dari kepala korek gas itu dengan Sampai ini pihak SPBU belum pacak dimintai keterangan oleh sejumlah awak media terkait peristiwa tersebut. Sementara SPBU dipasang polis lain, polisi juga meriksa sejumlah saksi sama pemilik SPBU. Ruzi Iskandar, PAL TV. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, terjerat kasus begal dengan korban Oksadi Putra di kawasan Poligon, sehingga korban harus hilang motornya. Akibat terdakwa Edi Supriyadi, warga Jalan Letu Karim Kadir Gandus, jalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Juru dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa terancam hukuman 7 tahun penjara. Sidang yang digelar secara virtual beragenda dakwaan dari JPU untuk terdakwa Edi Supriyadi, warga Jalan Letu Karim Kadir Gandung, juru kasus begal dengan korban Oksadi Putra. Juru dakwaan JPU terungkap aman modus yang dilakukan terdakwa dengan cara nunggui korban yang habis dari tempat kawannya. Sudah itu korban dicegat di Jabolorong, terus diminta diantar ke arah Poligon. Akhirnya korban pun bonceng terdakwa bersama kawannya, posisi masih DPO. Sudah itu di TKP di kawasan Poligon, terdakwa minta korban stop ke motornya, laju korban pun disuruh turun dari motor. Tapi korban ngelawan, laju korban pun dinak dituju terdakwa. Kodak baik korban pun berlari ninggal ke motornya. Atas kejadian inilah JPU jerat terdakwa Edi Supriyadi, juru pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selanjutnya habis dakwaan, sidang pun bakal digelar lagi Kamis depan dengan beragenda yang lain lagi. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi grup ke informasi terakhir kita untuk Gerebek edisi hari ini. Kalau pemirsa punya sana, dulur keluarga yang hilang dan pengen beritakan acara Gerebek, laju datang ke studio PAL TV dengan cara bawa foto sama tanggapnya. Aku Cik Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi malam hari ini mohon pamit undur diri dari layar kaca televisi kesayangan sekolah ini. Dan yang pasti terus saksi ke Gerebek setiap harinya di PAL TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
liputan dulu. Iya. Hah? Kak, nak mana kak? Liputan ada kan? Nak liputan? Iya. Kakak ni siapa namanya? Husni. Husni. Iya. Oh, Ada apa? iyalah. Dak ada nanya, nak liputan sana ya? Iya. Oh, Oke. iyalah. Iya ya kak. Iya. Nanti ya kak ya. Iya. Ya Pak, ada apa? Nak make up di si presenter? Tidak. Ini kak, aku Iya. ini kan kakak iparnya Husni. Iya. Nyari Husni ke sini. Nah, bini aku tuh nak melahirkan. Aku tuh tak tolong nian. Jadi aku tuh nak buat duit sejuta. Bini aku tuh lah buka limo. Jadi aku tuh nak cepat-cepat ambil duit. Duit aku tuh ada sama Husni sejuta. Jadi suruh di sini baik. Kau sini lo tahu lo, pakai. Sudah, makanya aku nyusul ke sini tadi Iya, tuh. ini kak. Aku punya duit cek inilah. Ini juga duit makan aku. Udah. Iya. Iya, masa Iya. aku kalau misalnya ada segitu, kakak ambil sama Husni. Aku tuh Oh, Husni. ya, Aku kakak pinjam kau itu dulu. Husni, nanti Iya, ini. kakak pas Husni balik, kakak ambil itu. Karena Iya, iya. aku nih lah tinggal nunggu bayar langsung lah dia tuh, Oh, nak iya. melahirkan. Nah kak, budget Ya. kena bawa ni lah. Iyalah. Lagi kamu misalnya minta dengan Ya. yang lain ni, minta bantu kan? Kak ya, kakak kasih sama Husni ya. Iya. Aku iya. ya. Tidak apa-apa. Kelas ya. Ikhlas Ya lah, nih. balik ke tapi. Iya, sama itu. Iya.